Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Dua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Bapak Ibu guru di tingkat kedua yang saya hormati, juga Bapak Ibu guru dari SDNP berempat yang saya hormati, dan para pemapar terutama untuk seminar yaitu sosialisasi budaya positif, yaitu Ibu Meli SPD dan Bapak Jenderal SPD. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini kita bisa melaksanakan acara seminar yang dihadiri oleh 2 SD, dan mudah-mudahan pelaksanaan seminar pagi hari ini akan membawa hasil yang memuaskan dan maksimal. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan sahabat. Bapak dan Ibu, perlu diketahui bersama bahwa ajang seminar ini adalah ajang suatu kegiatan atau suatu syarat yang harus dilaksanakan oleh CGP, calon guru penggerak. Ini harus melaksanakan seminar, dan kebetulan seminar pagi hari ini dilaksanakan oleh 2 pemapar. Perlu Bapak Ibu tahu juga bahwa CGP itu tidak hanya berdiri sendiri, ini harus kolaboratif. Ini perlu bantuan dari Bapak Ibu guru
juga se-Jawa termasuk komite sekolah. Yang harapannya dari pemerintah itu dengan adanya CGP akan bisa meningkatkan mutu pendidikan yang selama ini mungkin dinilai mutu pendidikan kita masih kurang karena perkembangan zaman, maka adanya itu guru penggerak. Dan alhamdulillah ya kita juga ada yang sudah selesai melaksanakan CGP, yaitu Bapak Maulana Kapolri sudah digurukan sebagai guru penggerak. Tinggal nunggu nasi ke depan seperti apa. Nah, hari ini dengan pemaparan 2 orang dengan judul sosialisasi budaya positif. Budaya positif itu budaya yang dilaksanakan di lingkungan sekolah, baik di kelas maupun di luar kelas. Ya, itu budaya positif. Dan juga dengan teman-teman sejauh ini. Kalau budaya positif ini tidak dengan itu gurunya adalah sebagai pamong, artinya menjaga juga memberi teladan kepada anak didik, kepada siswa. Dan selanjutnya harus bisa memberikan contoh budaya positif yang diterapkan di sekolah, yaitu salah satu perwujudan dari visi guru, karena visi guru tersebut harus mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai tujuan pendidikan nasional. Di sini ada 5 kegiatan yang harus mendekatkan diri kepada karakter profil pelajar Pancasila. Jadi harapannya tidak hanya yang mewakili 2 orang ke depan, semua yang belum ikut CGP mudah-mudahan semuanya bisa mengikuti CGP. Karena apa? Harapannya banyak sekali, banyak syarat yang harus diikuti apabila mengikuti kenaikan tingkat, kenaikan jabatan dan sebagainya. Itu minimal ada sertifikat CGP. Itu saja yang dapat saya sampaikan, dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, seminar pada hari ini dinyatakan resmi dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala nikmatnya, rahmatnya, hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam suatu majelis diseminasi sosialisasi budaya positif. Salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Pulang Kelor 02, yang saya hormati rekan saya Bapak Zainal Arifin SPDSD, serta Bapak Ibu guru hebat dari SD Negeri Pulang Kelor 2 dan SD Negeri Baros 04. Saya sangat berterima kasih sekali kepada Bapak Kepala Sekolah terutama, serta Bapak Ibu guru di SD Pulang Kelor 02 ini yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berkolaborasi bersama dengan Bapak Zainal Arifin dalam acara sosialisasi budaya positif. Bapak Ibu guru hebat yang saya cintai dan saya banggakan, sebelum saya memaparkan materi tentang budaya positif, untuk lebih merelakan kita ekspresi dulu ya Bapak Ibu. Boleh sambil berdiri Bapak Ibu.
dulu. Yang pertama, yang mengepal tangan kanan. Tangan kanan mengepal. Yang di bawah lurus seperti ini, sama seperti tadi. Ya, kalau ada ganti berarti nanti ganti posisi yang tadinya di bawah di atas bentuknya sudah sama. Paham ya Bapak Ibu? Ini berarti. 1, 2, 3, ganti, 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 ganti. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan beberapa materi yang ada dalam budaya positif. Ini adalah fasilitator kami, Ibu Yusita, berasal dari Kepulauan Riau, Malaysia, dan pengajar praktiknya yaitu Bapak Haji Setiantono. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman serta pemahaman mengenai penerapan konsep-konsep serta inti dari budaya positif. Konsep inti dari modul budaya positif yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah motivasi, hukuman, penghargaan. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Kelima, posisi kontrol. Dan yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Berbicara tentang konsep disiplin terlebih dahulu. Bapak pendidikan kita di Hajar Dewantoro mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja kalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin. Wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Konsep disiplin selanjutnya menurut Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001. Dian menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid, atau bisa jadi pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan berasal dari ekstrinsik. Disiplin dan nilai kebajikan. Ki Hajar Dewantoro maupun Dian Gosen mengatakan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Sebagai seorang guru, kita mempunyai tujuan untuk dapat mendisiplinkan murid yang muaranya mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal serta mempunyai nilai motivasi intrinsik atau nilai yang berasal dari dalam diri siswa tersebut dan bukan merupakan motivasi ekstrinsik. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Disiplin positif adalah proses pelajaran. Ini adalah profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sudah tahu ya tentang profil pelajar Pancasila? Ya, bagaimana kalau kita menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila? Kita nyanyi sama-sama ya Bapak Ibu hebat. Bisa nyanyi sama-sama. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar tinggi. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Jadi sebagai seorang pendidik itu kita harus bisa mengamalkan nilai-nilai kebajikan yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Dian Gosen dalam bukunya yaitu tentang motivasi, hukuman, dan penghargaan. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi kalau kita ingin melaksanakan disiplin positif itu motivasinya harus dari diri sendiri ya Bapak Ibu ya, bukan adanya paksaan ataupun didoktrin sama orang
tapi itu murni dari keinginan kita sendiri untuk melaksanakan disiplin positif yang berasal dari faktor internal kita. Motivasi adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai tujuan individu. Sikap dan nilai tersebut merupakan suatu invisible yang memberikan kekuatan untuk mendorong individu dalam mencapai tujuan. Ada dua jenis motivasi perilaku manusia. Motivasi yang berasal dari luar atau motivasi ekstrinsik, di mana murid itu patuh tapi karena terpaksa. Yang kedua, murid terpaksa berperilaku disiplin karena akan mendapatkan imbalan atau hadiah. Misalnya, kamu nanti kalau nggak terlambat nanti guru kasih hadiah ya. Jadi itu karena ada ini atau embel-embel dari orang lain, faktor eksternal bukan dari faktor diri sendiri. Yang berikutnya adalah motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri atau motivasi intrinsik. Jadi murid itu berperilaku disiplin itu karena adanya kesadaran dari dalam diri sendiri, dari dalam faktor internal dari murid itu. Berikut adalah contoh konsep disiplin dengan identitas gagal Bapak Ibu. Yang pertama adalah hukuman, ya. Seperti tadi itu karena murid melaksanakan disiplin karena takut adanya hukuman. Murid menjadi takut karena nanti akan dihukum. Murid menjadi tidak nyaman. Murid akan cenderung menyembunyikan kesalahannya dan merasa menyakitkan bagi murid itu sendiri. Kemudian murid juga akan menjadi tidak percaya diri dan hal yang paling fatal itu bisa menyebabkan trauma untuk mendapatkan penghargaan atau hadiah. Jadi itu salah satu dampaknya adalah menghambat kreativitas dari murid itu sendiri. Yang kedua akan menimbulkan kecenderungan sosial. Ya si itu dikasih hadiah, saya enggak, kayak gitu. Terus merampas hak menghargai diri sendiri dan jauh dari nilai-nilai kebajikan. Berikut adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama adalah konsekuensi. Nah, ini karena berarti murid menghormati aturan. Ada penguatan jangka pendek juga, tetapi itu tetap membutuhkan monitoring yang berkelanjutan. Jadi murid itu melaksanakannya juga karena dia sudah merasa inilah konsekuensi yang harus saya jalankan. Itu Bapak Ibu. Yang kedua adalah restitusi. Ya, ini adalah yang paling baik di antara konsep disiplin dengan identitas sukses. Berikut adalah materi yang ketiga yang saya sampaikan, yaitu tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah salah satunya itu membantukan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas juga hendaknya tidak terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak nanti siswanya juga bingung mana ini yang harus dilaksanakan. Ya, jadi agar mudah diingat tidak usah banyak dalam membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas juga sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi kita tidak serta-merta bisa membuat keyakinan kelas menurut kita sendiri, tapi harus adanya kesepakatan antara guru dan siswanya. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Berikut adalah proses pembuatan keyakinan kelas, yaitu guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Yang pertama yang kita lakukan dalam membuat keyakinan kelas adalah guru bersama siswa berdiskusi tentang peraturan kelas. Kemudian guru bersama siswa berdiskusi merumuskan tentang peraturan kelas. Dari peraturan kelas itu kemudian dirumuskan menjadi keyakinan kelas. Bagaimana membuat keyakinan kelas? Yang pertama, sesuai dengan situasi dan kondisi kelas agar mudah dalam menerapkannya. Yang kedua, tidak perlu banyak-banyak seperti tadi yang sudah saya sampaikan agar siswa mudah mengingat. Yang ketiga itu dibuat dalam bentuk kegiatan positif. Berikut adalah contoh keyakinan kelas
yang bisa diterapkan oleh Bapak Ibu dengan siswanya ya. Seperti datang ke sekolah tepat waktu, bersikap jujur dan disiplin, menghormati guru dan bersikap sopan santun, menyayangi teman dan saling tolong menolong, melaksanakan semua tugas sekolah yang diberikan oleh guru, bertanggung jawab dengan kebersihan kelas sesuai dengan jadwal minggu. Ini adalah contoh dari keyakinan kelas yang bisa dibuat bersama berdasarkan kesepakatan bersama. Ya. Bapak Ibu hebat semuanya, itu saja penyampaian materi yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya di CGP Angkatan 7, Bapak Jenderal Aludin SPD SD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Bapak Ibu semuanya, kita dikumpulkan dalam suasana yang luar biasa dan sholawat serta kita terhadap beliau dari Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita dapat syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sungguh luar biasa kesempatan yang diberikan oleh SD Negeri Bulan Gelora 2 dan SD Negeri Barus 4. Kita semua dapat hadir kumpul di sini berkolaborasi dalam acara sosialisasi budaya positif. Di sini saya bersama rekan saya, Mbak Maria Kurniawati, sebagai Kepala SD Negeri Barus 4, yang memang kebetulan satu kelompok dan satu fasilitator kami yaitu Ibu Yusbita MPD, beliau dari Kepulauan Riau. Dengan usianya yang menginjak pensiun, itu semangatnya luar biasa. Betul seperti itu ya, itu luar biasa. Dan untuk pengajar terbaiknya itu Bapak Haji Stiantono dari Pemadaran, dari Cikesal ya, yang selalu membimbing dan mengarahkan kami. Terima kasih kepada Bapak Fahrul SPD selaku Kepala SD Negeri Bulan Gelora 2 yang dari awal mendukung tentang saya mengikuti program guru penggerak ini. Lantas apa itu budaya positif? Budaya positif adalah salah satu materi di dalam guru penggerak yang intinya nanti kita terapkan di dalam kelas lingkup yang kecil dulu, dan kemudian setelah menjadi budaya maka akan diterapkan di sekolah. Kebutuhan dasar manusia menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada dalam diri kita. Kita tahu semuanya, kita itu bisa berubah, itu ada dalam diri kita sendiri. Saya disampaikan oleh Pak Maulana Fahroji, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali dirinya yang berubah. Jadi ada dalam diri kita sendiri. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Oke. Kita sebagai manusia tentu ada kebutuhan bertahan hidup. Siapa yang tidak ingin bertahan hidup, mempertahankan hidup kita? Sebisa mungkin kita harus selamat. Maka kita harus ada kebutuhan dasar. Kebutuhan yang elementari, yang paling mendasar, itu adalah kebutuhan dasar. 1, bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa ingin diterima. Dari kecil, dewasa sampai sekarang, tentu kita ingin mendapatkan rasa kasih sayang. Itu tentu kebutuhan kita. Selanjutnya ada penguasaan. Penguasaan itu bukan kita berkuasa, tapi kita kita ahli atau menguasai materi tertentu. Kita mempunyai peserta didik, taruhlah, mohon maaf, cari perhatian. Dia pintar, bisa mengerjakan sesuatu. Maka ketika sudah menyelesaikan sendiri, dia bisa berjalan-jalan sendiri atau cari perhatian atau mengganggu temannya. Itu termasuk salah satu dari penguasaan. Budaya selanjutnya adalah kebebasan, dan yang terakhir adalah kesenangan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian materi selanjutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Kita sebagai pendidik di sekolah selama ini itu ketika siswa kita
maka kita ada 5 posisi kontrol guru. Jadi guru di sini mempunyai kontrol atau kewenangan terhadap murid-muridnya. Satu, sebagai penghukum. Oke, saya berbagi cerita dengan panjenengan, dan materi ini didapatkan dari program Guru Putra, luar biasa sekali di dalam Guru Putra. Sebagai penghukum, ada seorang anak yang sedang di dalam kelas, kemudian secara tidak sengaja, tanpa kita ketahui, ternyata dia tidak mengerjakan tugas. Kemudian dengan serta-merta kita langsung mendatangi anak tersebut, seorang guru, dan memarahinya. Kamu mengapa tidak mengerjakan tugas? Gitu. Dan langsung silakan kamu berdiri di depan kelas hingga jam istirahat. Dengan perkataan tersebut, itu komposisi kita sebagai penghukum. Itu hanya sebagai contoh, dan sebagai pendidik kita tidak boleh bersikap seperti itu. Bisa saja siswa tersebut sedang sakit perut atau saja sedang mengalami hal-hal yang lainnya. Oke. Kedua, sebagai pembuat rasa bersalah. Oke. Di dalam pembelajaran kita sedang mengajar asyik, ada tugas atau PR, gitu kan? Ada tugas atau PR yang harus dikerjakan. Kemudian gurunya berbicara yang intinya membuat rasa bersalah kepada anak. Contohnya seperti ini, ayolah kamu harus mengerjakan, kalau tidak nanti Pak Guru dihukum sama kepala sekolah. Mohon maaf Bapak kepala sekolah ya. Jadi kata-katanya itu seperti itu, memberikan mindsetnya kepada anaknya, anak tersebut, siswa tersebut merasa bersalah. Aduh, jika saya tidak mengerjakan tugas, maka Pak gurunya akan seperti ini, dan sehingga jiwanya di dalam peserta didik tersebut, di dalam siswa tersebut merasa bersalah. Oke. Kemudian yang ketiga adalah sebagai teman. Ini lebih familiar. Mungkin di sini saya melihat guru Umul Khalifah, ya. Itu kan karena kelas 1 gitu kan, jadi lebih dekat dengan anak-anak. Jadi ketika ada siswa, jadi di sini 5 posisi kontrol guru memang berkaitan dengan, mohon maaf, kenakalan siswa, kesalahan siswa, siswanya tidak mengerjakan tugas dan sebagainya, atau ada sesuatu di dalam kelas gitu. Jadi kalau sebagai teman, bahasanya itu ayolah kita harus mengerjakan, jadi lebih ramah sama anak. Ya nih kerjakan yuk. Jadi bahasanya lebih ramah, lebih familiar, ya kan, seperti itu ya Pak Melia ya, seperti itu. Dan yang keempat sebagai pemantau, ini sebagai pemantau adalah ketika anak bersalah kalau tidak memakai sepatu atau tidak memakai seragam, itu kita semacam ada catatan tersendiri terhadap anak tersebut. Kemudian anak tersebut dipantau oleh kita dengan catatan tersebut, pada hari ini apakah datangnya terlambat, apakah mengerjakan tugas ataukah tidak, sehingga si anak itu merasa kalau tidak mengerjakan saya akan mendapatkan konsekuensi atau hukuman, dan jika mengerjakan maka akan mendapatkan reward atau penghargaan, seperti itu. Dan yang terakhir adalah posisi manajer. Ini posisi yang baik, yang luar biasa, yang memang bagus diterapkan oleh pendidik. Di sini bukan hanya guru penggerak, namun diterapkan oleh kita semuanya sebagai pendidik, yaitu manajer menyeluruh. Kita tidak sebagai penghukum, tidak bersikap yang keras atau memberikan hukuman kepada siswa, dan juga kita tidak familiar kadang dengan bahasa sebagai posisi teman. Kadang anak akan menyepelekan, namun di dalam posisi sebagai manajer itu kita bersikap netral, bersikap tegas namun dalam koridornya. Jadi ada batasan-batasannya sehingga anak lebih segar dan membangun siswa tersebut motivasi intrinsiknya keluar. Seperti itu ya Bu Nadia, tidak keluar di dalam dirinya, bukan karena ingin dipuji, bukan karena takut akan hukuman,
namun dia itu sadar jika saya melakukan seperti ini akan berdampak baik kepada diri saya sendiri. Ini contoh penerapan 5 positif kontrol. Ada siswa yang tidak memakai seragam sekolah pada saat upacara, atributnya tidak lengkap, tidak memakai topi atau tidak memakai dasi. Nah, ada 5 posisi kontrol dulu. Jika sebagai penghukum, maka ada patuhilah aturan sekolah, lalu dia berdiri, dihukum. Siswa tersebut dihukum oleh gurunya. Ayo, kamu duduk di barisan paling selatan, paling kanan, gitu. Kemudian kedua, membuat rasa bersalah. Sudah berapa kali ibu atau pak guru bilang jangan bikin ibu kecewa. Kan di dalam hatinya siswa tersebut, ya Allah, saya merasa bersalah seperti itu. Itu dengan verbal, dengan kata-kata. 3, teman, ayolah tertib. Bapak bangga sama kamu. Saat ini tidak apa-apa lah, berbuat salah. Gitu. Posisi yang 4, kamu tahu, lebih ke konsekuensi. Tadi ada catatannya. Kamu sudah tidak memakai atribut, konsekuensinya apa? Ayo silakan. Gitu. Dan yang terakhir adalah manajer. Itu tadi yang sudah saya sampaikan. Apakah kamu tahu kesalahannya? Jadi dia, iya salah. Jadi siswa menyadari kesalahannya setelah melakukan beberapa pertanyaan kepada siswa. Bagaimana kamu untuk memperbaiki kesalahannya? Membangun siswa menyadari kesalahannya tanpa melalui tekanan atau hukuman. Kemudian siswa memperbaiki kesalahan tersebut. Restitusi. Apa itu restitusi? Menciptakan kondisi bagi siswa yang tadinya melakukan kesalahan untuk memperbaikinya sehingga menjadi pribadi yang lebih kuat, pribadi yang baru. Kita sebagai guru maupun kita pernah juga menjadi siswa, kan? Pernah itu melakukan kesalahan. Pasti, baik saya sendiri pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, restitusi apa itu? Jadi dari menciptakan kondisinya bagi siswa tersebut itu agar memperbaiki kesalahan. Jadi tidak langsung kita memberikan hukuman kemudian siswa itu tidak, tapi membangun melalui segitiga restitusi. Ciri-ciri restitusi: 1, fokus pada penguatan karakter, bukan tindakan. Jadi dikuatkan. Si anak salah, melakukan kesalahan, tidak mengerjakan PR, bukan serta-merta kita langsung menghukum. Namun kita telusuri dulu dan memang harus tahu dulu bahwa siswa tersebut salah. Karena kamu tahu kan, taruhlah ada anak salah, gitu kan? Ada kamu salah tidak? Iya. Kesalahan kamu apa? Saya tidak mengerjakan PR, Pak. Saya tidak mengerjakan PR, Bu. Gitu. Jadi dia mengakui dulu kesalahannya. Gitu. Menstabilkan identitas. Oh, saya seperti ini. Jadi bukan tindakannya, tapi dikuatkan dulu. Ada nilai yang luar biasa itu kejujurannya. Kejujuran dari si anak itu muncul. Oh iya. Dan keterbukaan. Oke. Kedua, tawaran bukan karena paksaan. Tidak. Jadi karena berdiskusi itu memberikan tawaran, bukan paksaan. Kamu harus seperti ini dan seperti ini, tidak. Oke. Menguatkan dan fokus pada solusi. Solusinya itu apa? Belajar dari kesalahan dan menebus, bukan menebus kesalahan, bukan. Menuntun atau membela diri, memperbaiki hubungan, menguatkan dan fokus pada solusi. Ini contoh segitiga restitusinya. Ada perbedaan antar hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau guru memberikan hukuman, jelas gurunya marah-marah sehingga siswa menjadi takut dan trauma, atau dia bolos. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi, ditulis sampai berapa kali, sampai 100 kali, itu termasuk hukuman. Kalau konsekuensi jelas ada kesepakatan, namun lebih ke aturan. Jika melanggar peraturan, maka konsekuensinya seperti ini. Bagi yang tidak tiket akan seperti hukuman apa? Itu konsekuensi. Kalau restitusi itu
lebih guru menanyakan keyakinan kelasnya itu apa. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Bu Melia, kesepakatan awalnya itu apa? Kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan kelas sudah terwujud, maka ada kesepakatan sekolah. Lalu bagaimana? Ini kesepakatan kelas, keyakinan kelas, hal yang baru dan ilmu yang baru saya kelola di dalam guru penggerak. Oke, mari kita itu nulis dulu. Nanti di papan tulis boleh anak-anak. Ayo kita bikin kesepakatan kelas. Jadi bukan peraturan. Kalau peraturan kamu lebih memaksa, memberikan tekanan. Kalau kesepakatan kelas, berarti ada kolaborasi antara guru dengan siswa. Ini ada 3 tahapan segitiga restitusi. Restitusi tadi siswa belajar dari kesalahan, memperbaiki, dan kemudian dia menjadi kuat kembali, menjadi pribadi yang lebih kuat dan tidak akan mengulangi lagi, namun dari kesadaran diri sendiri. Oke. Ini ada contoh segitiga restitusi, tahapan segitiga restitusi. Ini siswa yang tadi datangnya terlambat. Kemudian diterapkan penerapan segitiga restitusi. Berikut adalah contoh penerapan segitiga restitusi saya sendiri di SD Negeri Baros 4, yaitu siswa datang terlambat. Monggo berikut adalah Selamat siang Rias. Bagaimana kabarnya Rias hari ini? Baik, oke. Kira-kira Rias tahu nggak kenapa Rias dipanggil Pak Guru Jenal ke sini? Tidak mengerjakan PR. Pak Guru tanya, tidak mengerjakan PR itu perbuatan yang baik apa tidak, Nak? Tidak baik. Oke. Perbuatan yang salah apa tidak, Nak? Salah. Oke. Semua manusia pernah melakukan kesalahan. Demikian juga Pak Guru Jenal pernah melakukan kesalahan. Namun kita harus memperbaiki agar tidak melakukan kesalahan itu lagi. Ya apa enggak, Nak? Iya. Sekarang Pak Guru Jenal mau tanya nih sama Rias, kenapa Rias sampai tidak mengerjakan PR? Biasanya kan Rias rajin tuh mengerjakan PR. Pak Guru pengen tahu. Rias disuruh menjaga adiknya sama ibu. Menjaga adiknya itu, membantu orang tua itu perbuatan yang mulia, perbuatan yang bagus. Pak Guru mendukung itu. Tapi alangkah baiknya kamu bilang sama ibu, Bu, saya ada PR, sehingga saya mengerjakan PR dulu. Seperti itu ya, Nak? Nah, Rias masih ingat keyakinan kelas kita? Masih. Apa keyakinan kelas kita? Bertanggung jawab. Betul, bertanggung jawab itu berarti mengerjakan tugas. Luar biasa. Iya. Terus bagaimana caranya agar Rias tetap mengerjakan tugas atau mengerjakan PR? Pulang sekolah langsung kerjain tugas. Pulang sekolah langsung mengerjakan PR. Luar biasa. Tadi Rias mengatakan itu akan pulang sekolah akan langsung mengerjakan PR dari Pak Guru. Betul, Nak? Kira-kira kapan Rias akan melakukan itu? Hari ini. Hari ini, betul, Nak? Luar biasa. Pak Guru percaya Rias pasti akan menjadi orang yang lebih baik lagi. Oke? Sekarang tos dulu sama Pak Guru. Oke, semangat belajarnya ya, Nak.
Sekarang kembali ke kelas dan lanjutkan kegiatannya. Oke? Pagi Mbak Dini, Ibu. Mbak Dini tahu tidak kenapa Mbak Dini pada hari ini dipanggil ke ruangan ini? Iya. Mbak Dini kenapa hari ini tidak memakai seragam sekolah seperti yang sudah ditentukan? Saya minat di rumah ini, Bu. Saya bawa seragam yang sudah saya akan pulang dulu dengan seragam. Saya takut datang ke Bu. Baik. Kok Mbak? Ibu tahu di rumah nenek itu baik, tapi Mbak Dini juga harus tahu tentang peraturan sekolah kita memakai seragam sekolah yang sudah ditentukan. Baik. Apakah yang Mbak Dini lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat? Tidak, Bu. Karena kita harus memakai seragam sekolah secara tertib sesuai jadwal yang ditentukan. Apakah Mbak Dini bersedia memperbaiki kesalahan yang sudah Mbak Dini lakukan? Bersedia, Bu. Saya janji tidak akan mengulangi lagi. Janji tidak akan mengulangi lagi itu bagus. Tapi apa yang bisa Mbak Dini lakukan untuk mengganti kesalahan yang sudah Mbak Dini lakukan tadi? Bagaimana kalau saya berdiskusi dengan teman tentang pentingnya kedisiplinan dan membuat fokus tentang disiplin? Baik, kapan itu akan dilaksanakan, Mbak? Saya istirahat, Bu. Baik, Ibu tunggu ya. Sekarang Mbak Dini silakan kembali ke kelas untuk mengerjakan tadi yang sudah akan Mbak Dini lakukan. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Silakan kembali ke kelas. Tadi sudah diperlihatkan contoh videonya baik dari saya Arifin SD Negeri Bula Kelor 02 dan juga dari Ibu Maria Kurniawati dari SD Negeri Baros 04. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Riyadi dari SD Negeri Baros 4. Izin bertanya, apakah budaya positif di sekolah itu dapat berdiri sendiri dalam menciptakan budaya ajar yang baik? Mohon penjelasannya dari Ibu dan Bapak-bapak. Terima kasih. Langsung. Salam kenal untuk Ibu Melia dari SD Baros. Saya dari SD Bulakul 2. Ingin bertanya, bagaimana penerapan budaya positif jika dikaitkan dengan nilai lain dalam aktivitas belajar mengajar sehari-hari? Mohon jawabannya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang sudah diutarakan oleh peserta sosialisasi budaya positif. Untuk pertanyaan pertama yaitu akan saya coba jelaskan apakah budaya positif di sekolah berdiri sendiri dalam menciptakan budaya ajar yang baik. Pada dasarnya untuk menciptakan budaya ajar yang baik di sekolah itu budaya positif tidak bisa berdiri sendiri. Dengan kata lain ada keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Budaya positif itu terlahir dari kesepakatan antara guru dengan siswa dan bisa juga dengan warga sekolah lainnya. Jadi budaya positif ini dilaksanakan oleh anak, guru, dan warga sekolah lainnya atas dasar kesadaran yang tumbuh dari motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri kita, ya, yang bergerak bersama untuk menumbuhkan motivasi menjadi sebuah kekuatan yang mendukung terwujudnya budaya positif di sekolah. Jadi budaya positif itu tidak akan terjadi jika tidak ada kerjasama atau kolaborasi antar semua warga sekolah, baik itu dari siswanya, dari gurunya, dan dari semua warga sekolah itu, dari komite juga bisa, dari wali murid juga bisa untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Kira-kira seperti itu yang bisa saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya
budaya positif jika dikaitkan dengan nilai lain dan penerapannya adalah aktivitas belajar mengajar sehari-hari seperti itu. Oke. Terima kasih. Penerapan budaya positif di dalam nilai lainnya, di dalam sehari-hari kita mengajar, dalam aktivitas belajar mengajar sehari-hari itu seperti mata rantai. Paham ya Bapak Ibu? Rantai itu kan saling berhubungan, terkoneksi antara mata rantai yang satu dengan mata rantai yang lain. Sudah dibahas tadi di dalam paparannya bahwa penerapan budaya positif lahir dari kesepakatan bersama, keyakinan kelas, kesepakatan kelas, dan itu terbentuk dari diri sendiri, kesepakatan bersama tanpa adanya paksaan. Bagus sekali. Sehingga karena tidak ada paksaan, itu mewujudkan pembelajaran yang merdeka sesuai dengan kita tahu sendiri filosofi atau semboyan pendidikan kita oleh tokoh pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara. Apa ya Bapak Ibu? Ing ngarso, ing madyo, dan teguri hadayahi. Penerapan nilai-nilai itu diterapkan di dalam calon guru penggerak seperti itu. Dan di dalamnya ada peran mandiri, inovatif, kolaboratif, reflektif, dan berpihak kepada murid. Jadi ketika menerapkan tersebut, maka penerapan budaya positif itu menjadi holistik, menyeluruh. Seperti itu Ibu Umul. Assalamualaikum, saya Pak Arianto dari SD Baru Sempat mau bertanya kepada narasumber tadi tentang adakah hambatan dalam keyakinan kelas? Ya, dalam tadi disampaikan membuat keyakinan kelas, adakah hambatannya? Ya, seperti itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SD Gunung 2, nama Isti. Sebelumnya mohon maaf bila saya bertanya di luar tema, karena mohon maaf ya, saya tidak tahu apa itu guru penggerak. Pertanyaan saya terkait dengan program guru penggerak, apa itu program guru penggerak dan bagaimana Anda menerima materi sejauh ini hingga dapat mensosialisasikan budaya positif. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak Ferry Arianto dari SD Negeri Balikpapan. Adakah hambatan dalam membuat keyakinan kelas? Saya rasa kalau hambatan yang berarti itu mungkin tidak ada hambatan yang ada, mungkin karena anak belum terbiasa dengan keyakinan kelas. Karena mungkin masih awam keyakinan kelas itu apa? Karena selama ini kan kita dijali dengan peraturan-peraturan kelas atau peraturan-peraturan sekolah. Jadi mungkin untuk keyakinan kelas itu masih awam dan kita juga masih merasa aneh karena kenapa kalau kita yang menentukan sendiri apa itu keyakinan kelas? Kan biasanya dari sekolah sudah membuat peraturan seperti itu. Dengan keyakinan kelas ini siswa itu diajak untuk berpikir kritis untuk membuat keyakinan kelas apa yang bisa disepakati bersama agar bisa menciptakan nilai-nilai atau budaya positif di sekolah atau di kelas. Kira-kira seperti itu Pak Ferry, mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Isti ya Bu, dari SD Bulan Kelor 02. Meskipun di luar tema, namun pertanyaan yang bagus, yang luar biasa, itu menunjukkan bahwa beliau Bu Isti ingin tahu tentang apa itu program guru penggerak dan bagaimana cara saya mendapatkan materi sehingga bisa sampai mengadakan sosialisasi budaya positif. Oke, pertama mohon maaf izinkan saya menjawab bahwa di dalam guru penggerak itu kita melalui beberapa tahapan Bapak Ibu. Jadi bagi yang belum mendaftar sebagai calon guru penggerak, silakan Anda berkesempatan untuk
kesempatan dan mendapatkan banyak ilmu pengetahuan yang di dalamnya. Begitu ya Bu Melia ya. Bagaimana cara saya mendapatkan materinya? Melalui aplikasi yang berbasis internet, yaitu LMS, Learning Management System. Jadi belajarnya melalui LMS yang di dalamnya itu ada tahapan, kita di dalamnya ada materi, ada modul, kemudian juga ada kita berinteraksi, berhubungan melalui secara daring dengan fasilitator, dengan rekan calon guru penggerak yang lain. Bahkan di situ juga ada ruang kolaborasi. Ruang kolaborasi adalah kita berdiskusi bersama, kemudian ada tugas juga yang dikerjakan melalui LMS tersebut. Jadi saya mendapatkan materi termasuk budaya positif itu di dalam program guru penggerak yang sudah diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan